Ketika kita melihat kesombongan, nah baru ini. Ketika kita sudah minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berikan edukasi dan sebagainya, tetap saja nah, urusan kesombongan ini. Jadi sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Ini urusannya lain lagi. Makanya kenapa ada sebagian sahabat, sebagian teman-teman masyarakat yang mengatakan jangan marahlah, jangan marah. Rasulullah itu penyabar, Rasulullah itu damai, Rasulullah itu halim, haris, Rasulullah itu sabur, sabar Rasulullah. Ya, Rasulullah sabar. Tapi dalam satu urusan yang lain, Rasulullah itu kalau dicaci maki kita bersabar. Tapi idza dhuyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Ketika ada hak-hak Allah yang dinista, maka tidak ada satu orang pun yang berani menantang kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan Rasulullah hanya tersenyum saja. Rasulullah juga panglima perang, Rasulullah juga pemimpin pertempuran. Wajib bagi kita tidak terima ketika Rasulullah dihina, itu wajib bagi kita menunjukkan keimanan kita. Kalau ada orang yang hanya leha-leha santai ketika nabinya dihina, bahkan dijadikan lelucon, hatinya sahabat. Nah, ini tidak ada keimanan di dalam hati, tidak merasa sakit hati. Itu namanya ghirah. Ghirah Islamiyahnya tidak ada, ghirah imaniyahnya tidak ada. Orang itu cemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takzim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Halo sobat semua, saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi kali ini Lutfi Info berada di Bondowoso, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Mahfur. Nah, ini beliau pengasuhnya Kiai Haji Mudatsir. Alhamdulillah, mudah-mudahan di video ini bermanfaat, khususnya anak pribadi. Jadi kita sebagai anak muda ini selalu mendengarkan dan meminta nasihat kepada para alim ulama, khususnya kepada beliau ini karena Lutfi Info lagi berada bersama beliau. Dan juga tidak lupa juga beliau juga ini penasehat hukum sekaligus lawyer juga dan lora juga, ini Masya Allah luar biasa. Beliau punya channel YouTube pengacara Abu Nawas, monggo di subscribe. Dan beliau juga punya channel YouTube Al-Fatih Indonesia. Gitu saudaraku semua. Jadi monggo disapa Gus. Baru ke jenengan dulu baru. Oh, saya dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan misi kita, dengan tema kita persatuan umat, kita awali dengan senyum, kan begitu. Alhamdulillah kepada semua viewer yang ada di Nusantara, kaum muslimin rahimakumullah. Tidak capek-capeknya saya sampaikan, ketika kita tidak bisa menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kegonjangan, di tengah-tengah kekisruhan di akhir zaman ini, minimal angkat tangan kita, doakan orang-orang, doakan ulama-ulama yang senantiasa menyampaikan kebenaran. Dan jangan lupa juga dibantu disebarluaskan channel-channel yang istiqomah menyampaikan kebenaran, mengajak umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di channelnya Mas Lutfi Info, dan terutama di Al-Fatih Indonesia yang senantiasa mengajak sahabat-sahabat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo diikuti sahabat-sahabat dengan hikmah bahwasanya di akhir zaman ini tidak ada solusi selain fafirru ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah, dan juga dengan implementasi ayo kita bersatu sesama umat Islam. Jangan mudah digonjang-ganjing, jangan mudah dicerai-beraikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Jangan.
Jangan mudah dicerai-beraikan. Kita harus bersatu, jangan mudah dicerai-beraikan. Kalau tercerai-berai, maka yang untung adalah saya, karena banyak yang akan menggunakan jasa perceraian. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu nasihat dan sangat luar biasa, khususnya yang melihat channel YouTube ini. Sebarluaskan, karena di akhir zaman saat ini khususnya para pemuda-pemudi Islam, para siapapun itu yang muda maupun yang tua, banyak yang menyibukkan kesehariannya itu dengan gadget, khususnya kepada handphone. Karena dengan kita berjuang secara seperti ini, kita juga berjuang, yang penting tetap istiqomah gitu. Jadi ini sambutan juga kepada Kiai Mudasir, monggo Yai disapa teman-teman semua, khususnya Lutfi-Info. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah musallian musalliman ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina qudwatina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Para musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah, semua teman-teman, para sahabat, terutama sahabat daripada channel Lutfi Info. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini kita masih dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok, dalam komunitas para pejuang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam cara. Termasuk diantaranya adalah dengan menggunakan media YouTube ini sebagai media untuk dakwah, untuk memberikan edukasi, kemudian motivasi juga kepada masyarakat, bagaimana sekiranya kita sama muslim bisa sama-sama bersatu, menumpulkan setiap perbedaan-perbedaan dan mematahkan keruncingan-keruncingan fur'iyah, sehingga tidak ada lagi yang namanya perbedaan di antara kita, karena Quran kita sama, kemudian Islam kita juga sama, imam kita juga sama, dan kiblat kita juga sama, dan kita semua adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbedaan masalah furu'iyah, maka tidak perlu untuk dipeributkan, karena setiap masyarakat, setiap komponen, setiap komunitas, setiap madhab ada alasannya masing-masing. Jadi para musyahidin al-kiram, saya berterima kasih kepada Mas Lutfi ini yang sudah sudi hadir juga ke tempat kami, ada di Pondok Pesantren Darul Maufur. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga channel ini ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah menjadi ladang dakwah, media untuk pemersatu umat, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya melibatkan diri dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan juga para kiai kita, ulama kita, khususnya yang masih tetap istiqomah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang penting tetap revolusi akhlak gitu. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Yai, saya sebagai anak muda itu kan di media banyak melihat para penista agama. Kalau dari non muslim sendiri kita nggak terlalu menghiraukan lah, tapi yang dari KTP-nya Islam itu membuat lawakan, apalagi sampai menistakan Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Itu bagaimana sikap pemuda-pemudi untuk melihat seperti ini, Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak ada lain, kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa itu, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, habib ilainal iman, jadikanlah keimanan ini sebagai kecintaan bagi kami. Jadi kecenderungan kita adalah sesuatu yang menumbuhkan keimanan kita dalam setiap hari. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu sebagai perhiasan di dalam hati kami. Wa karrih, dan buatlah kami benci ya Allah, ilaina, terhadap kami, al-kufra wal fusuqa wal isyan, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Saya melihat belakangan ini
kita ini terjadi bukan hanya degradasi moral saja, tapi juga terjadi degradasi rasa. Merasa bersalah itu penting. Jadi dalam beragama itu ada pendidikan zahiriyah, ada pendidikan batiniyah juga. Pendidikan zahiriyah itu yang mengajarkan kita bagaimana tata krama kita ketika sholat, sah dan tidaknya, syarat persyaratannya. Tapi kadang-kadang hanya jasad kita saja yang sholat, hati tidak ada rasa. Nah, rasa ini, pusatnya rasa ini adalah keimanan. Dan ketika keimanan seorang itu kuat, maka dia akan merasa bersalah ketika sul adab kepada Rasulullah. Dan mereka akan memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Dan kita melihat di belakang ini, ya banyak bermunculan teman-teman kita sendiri bahkan yang KTP-nya Islam. Mereka merasa tidak bersalah menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan, lelucon dan sebagainya. Jadi yang pertama kita minta mereka hidayah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berilah kami petunjuk, wahdi bina. Dan jadikan dengan kami ini mereka dapat petunjuk. Waj'alna, dan jadikan kami sababan, menjadi sebab sebagai petunjuk bagi mereka. Karena bagaimanapun mereka itu yang pertama mungkin tidak mengerti. Dan perasaan mereka tidak merasa bersalah karena memang tidak ada rasa di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyak edukasi kepada masyarakat bagaimana ihtiram yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Bagaimana ihtiram, penghormatan yang sesungguhnya kepada Sayyidul Wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menceritakan bagaimana para sahabat tunduknya luar biasa kepada Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berceramah, berpidato, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari atas kecuali jatuh ke punggungnya para sahabat. Saking rapatnya barisan sahabat mendengarkan dawuh-dawuh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mencukur rambut beliau, tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh ke tanah karena diperebutkan oleh para sahabat. Bahkan para sahabat kadu yaktatiluna bi fadli wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau Rasulullah itu berwudu sampai mereka hampir bertengkar, berkelahi untuk kadu, hampir ya, tidak sampai berkelahi, untuk berebut sisa-sisa air wudhu Rasulullah. Jadi mereka yang tidak kebagian air wudhu langsung dari Rasulullah, maka pergi ke temannya yang masih basah. Dia ambil dari tubuh temannya yang basah itu, dia oleskan ke tubuhnya. Bifadli wudhuhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhtiramnya para sahabat luar biasa. Nah, mereka yang seperti itu kemungkinan masih belum pernah mendengar cerita-cerita yang semacam ini. Husnudon kita seperti itu. Tidak dapat hidayah. Kenapa kita tidak langsung nyerang? Itu kafir dan lain sebagainya. Tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah menangis. Ada satu orang Yahudi yang dia sakit-sakitan dan hampir meninggal dunia. Dan ketika di akhir usia dia sempat membaca syahadat. Dan Rasulullah menangis luar biasa karena berhasil menyelamatkan satu orang Yahudi yang hampir andaikan 1 menit saja dia tidak baca syahadat dan dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia akan seumur-umur berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanggaan Rasulullah ketika menyelamatkan satu orang ini, hati Rasulullah begitu damai, hati Rasulullah begitu bergetar, senangnya Rasulullah luar biasa. Itu seorang Yahudi yang diselamatkan oleh Rasulullah. Beliau bangga luar biasa. Apalagi kita bisa menyelamatkan seorang muslim yang asalnya hatinya congkak, hatinya tidak ada rasa terhadap Rasulullah, melalui channel pejuang ini, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Makanya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat kesombongan, nah baru ini. Ketika kita sudah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berikan edukasi dan sebagainya, tetap saja nah, urusan kesombongan ini, jadi sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Ini urusannya lain lagi. Makanya kenapa ada sebagian sahabat, sebagian teman-teman masyarakat yang mengatakan jangan marahlah, jangan marah. Rasulullah itu penyabar, Rasulullah itu damai, Rasulullah itu halim, haris, Rasulullah itu sabur, sabar Rasulullah. Iya, Rasulullah sabar. Tapi dalam satu urusan yang lain, Rasulullah itu kalau dicaci maki kita bersabar. Tapi idza dhuhiya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Ketika ada hak-hak Allah yang dinista,
maka tidak ada satu orang pun yang berani menantang kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bayangkan Rasulullah hanya tersenyum saja. Rasulullah juga panglima perang, Rasulullah juga pemimpin pertempuran. Karena itu ketika kita membaca Asmaul Husna, kita melihat di dalam Asmaul Husna itu ada ya bagaimana Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, As-Sabur. Tapi jangan lupa di dalam Asmaul Husna juga ada Al-Syadid, Al-Jabbar. Jadi ada Al-Qahhar. Jadi seperti itu. Ini dua sisi. Bagaimana kita bisa menggunakan salah satunya. Jadi kita gunakan ketika dalam keadaan semacam ini, maka nahi, artinya melarang kemungkaran ini wajib bagi kita. Tidak terima ketika Rasulullah dihina itu wajib bagi kita. Menunjukkan keimanan kita. Kalau ada orang yang hanya leha-leha, santai, ketika nabinya dihina, bahkan dijadikan lelucon, hatinya sabar. Nah, ini tidak ada keimanan di dalam hati, tidak merasa sakit hati. Itu namanya ghirah. Ghirah Islamiyahnya tidak ada. Ghirah imaniyahnya tidak ada. Orang itu cemburu. Kenapa kita harus cemburu ketika istri kita dicolek oleh orang? Karena kita cinta kepada istri kita. Kenapa kita marah ketika ada orang yang berbicara buruk tentang ayah kita? Karena kita cinta kepada ayah kita. Dan kita tahu, Mas Habaib juga tahu, jenengan dan sahabat semuanya juga tahu bahwa ayah kita, ibu kita, saudara kita, anak-anak kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu para sahabat. Makanya jangan hanya kemudian melihat, wah ini kok pemarah, hanya candaan gitu aja marah. Iya, urusan lain beda. Kalau kita mau bercanda urusannya, jangan bercanda urusan seperti ini. Begitu juga ketika ada orang yang bercanda urusan Al-Quran, la tahtazi bil Quran. Al-Quran dijadikan bahan candaan. Kita harus marah. Dan marah itu wajib bagi kita hukumnya. Seperti itu.